Es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Bismillahirrahmanirrahim SPP selaku Kepala SDN Putra Salma, yang saya hormati teman-teman guru dan karyawan SDN Putra Salma. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesehatan. Hari ini saya di sini memohon waktunya Bapak Ibu Guru untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 yang berjudul budaya positif sebagai CGP angkatan 11 Materi. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Baik, konsep budaya positif itu ada 6. Yang satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, dukungan, penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma. Yang kedua, apa makna disiplin. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri. Perubahan paradigma. Perubahan paradigma adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, segi pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Baik, perubahan paradigma itu dari ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu sebenarnya tidak mengontrol murid. Selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu perubahan paradigma yang akan kita ubah. Selanjutnya, stimulus atau respon. Jadi dari stimulus respon bahwa semua kebutuhan kita itu sama, dengan teori kontrol bahwa realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang akan melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Stimulus respon, kita mencoba membuat orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kadang apa yang dilakukan menurut orang lain itu salah, ternyata ada tujuan yang baik di baliknya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulusnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dengan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, tapi model berpikir menang dan menang. Baik, selanjutnya disiplin. Apa itu disiplin? Dalam bukunya Gianni Gose, dalam bukunya Restruction School Discipline tahun 2001, dia menyatakan bahwa arti
dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri mereka itu sendiri. Disiplin diri berarti mereka bisa bertahan terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin yang mereka lakukan memang benar-benar dari dalam diri mereka sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Ada berbagai macam nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai atau norma-norma yang memang sudah secara umum diketahui bahwa itu memang hal-hal yang baik. Ada profil pelajar Pancasila, ada IPO Primary Years Program, ada 9 pilar karakter, dan ada proyek nilai-nilai kebajikan. Di profil pelajar Pancasila sendiri ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat ada berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang kelima kreatif. Ada lagunya ya, Bu Wahyu, Bu Rizka. Apa lagunya? Baik, bisa nyanyi bersama-sama? Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Jadi itu yang ada di kurikulum Merdeka sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita kedepankan. Selanjutnya ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kemudian ada kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya ada Primary Years Program (PYP). Ada sikap murid yang diharapkan adalah setiap murid memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi ada laku samar murid yang memang harus kita tebalkan, salah satunya di profil pelajar Pancasila atau 9 pilar karakter atau di IBU. Baik, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Baik, motivasi perilaku manusia. Seorang manusia melaksanakan peraturan atau melaksanakan suatu keyakinan biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi perilaku manusia ini, kira-kira yang paling baik yang mana ya? Apakah untuk menghindari hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Tidak, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya? Ya, yang terakhir. Jadi ini motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak diharapkan memiliki. Dia ingin melakukan sesuatu karena memang dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bukan untuk mengharapkan imbalan maupun untuk menghindari hukuman. Selanjutnya, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Oke ya Ibu, Bapak, jadi di dewasa ini pun masih banyak yang ketika seseorang melakukan suatu pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang diharapkan adalah setiap melakukan sesuatu kembali ke restitusi. Jadi mereka memperbaiki kesalahan mereka dengan menciptakan kondisi yang membuat mereka memiliki karakter yang lebih kuat, bukan karena hukuman maupun penghargaan. Baik, identitas gagal, identitas sukses, hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi seorang murid ketika mendapatkan hukuman, walaupun dia kesusahan, walaupun menyakitkan, tetapi itu memang harus dilaksanakan karena dalam bentuk hukuman itu biasanya memaksa, mengikat. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau untuk anak jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Korban ya di sini ya, di garis penting akhirnya dia menjadi korban. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Yang kedua, konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, korban bisa diabaikan. Yang keempat, murid atau anak berbuat tidak nyaman. Yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi di situ anak memiliki kendali, anak memiliki kontrol untuk memilih apa yang ingin dia lakukan guna untuk menebus kesalahannya. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi si anak ini dia tahu kesalahannya apa dan dia tahu memiliki karakter untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian korban mendapatkan ganti. Jadi tidak hanya korban mendapatkan keadilan tapi juga mendapatkan ganti. Itu di restitusi. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Jadi si murid di sini dia tidak hanya salah dan benar tapi dia bisa mengambil sesuatu atau manfaat dari setiap kesalahan yang dia lakukan. Jadi dia bisa mengambil kebaikan dari apa yang sudah terjadi. Baik, di sini saya ingin bertanya, kira-kira apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Jika tindakan guru mencatat 100 kali tidak kalimat, saya tidak akan terlaku lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada anak terlambat ke sekolah, dia mendapat hukuman untuk menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Menurut Bu Ratna itu hukuman atau konsekuensi? Baik, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya, karena anak tidak bisa memiliki pilihan. Dia walaupun dia lelah, walaupun dia capek, dia tetap harus melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman, benar. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi dia mencoret-coret, kemudian harus membersihkan apa yang dia sudah coret. Konsekuensi, tepat sekali. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya.
Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman: membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Konsekuensi: kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Jadi karena konsekuensi itu ada imbasnya, ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak hanya anak dihukum kemudian harus melaksanakan apa yang dia dapatkan, hukuman yang dia dapat, tapi dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia kerjakan. Baik, restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bedanya hukuman dan restitusi seperti itu. Jadi anak tidak menebus kesalahan apa yang sudah dilakukan, tapi belajar dari kesalahan anak tersebut. Kalau seperti ini berarti saya harus seperti apa untuk belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada korban dan tidak ada pelaku, tapi memperbaiki hubungan tersebut. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Nah, yang hukuman ini sifatnya memaksa, tapi kalau restitusi anak diberi tawaran apa yang akan kamu lakukan setelah seperti ini, setelah terjadi seperti ini. Selanjutnya, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak mengetahui apa yang sudah dia perbuat dan hal apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Selanjutnya, restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi anak melakukan sesuatu itu biasanya karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam dirinya. Contoh mungkin anak rame di dalam kelas, mungkin karena kebutuhan akan fun, kesenangan yang tidak didapat selama pembelajaran. Atau mungkin anak malas-malasan ketika belajar, ternyata anak tersebut belum sarapan. Jadi ada beberapa kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi jika ada anak-anak yang mungkin tidak mengikuti keyakinan kelasnya. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter apa yang dicari atau yang digali dalam diri anak tersebut. Kemudian restitusi bersifat menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusinya, baiknya bagaimana. Kemudian restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa mereka menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi bukan peraturan kelas lagi, tapi keyakinan. Diharapkan keyakinan kelas itu memang berasal dalam dirinya, bukan sebuah paksaan. Selanjutnya, tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Jadi dari keyakinan kelas itu daftar kebajikan apa yang telah disusun. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Jadi dari keyakinan kelas itu nilai kebajikan apa? Contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi nilai kebajikan yang diambil adalah menjaga kebersihan. Selanjutnya, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Dibahas dalam kelompok utama. Jika sudah ditemukan beberapa nilai kebajikan, dibahas lagi dalam kelompok utama. Jika sudah fix, nanti yang keempat buat poster, bisa ditempel di kelas atau dimuat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Dwi Novi Ratnasari SPD. Kepada beliau dipersilahkan.
Cek. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Biar tidak ngantuk, ada sedikit game terlebih dahulu. Nanti saya minta untuk mencari, boleh berpindah tempat. Pokoknya mencari dengan instruksi dari yang saya instruksikan. Mencari benda ataupun hal yang ada di depan Bapak Ibu, kemudian sesuai dengan instruksi dari saya, seperti itu ya. Coba Bapak Ibu saya minta tolong untuk ambilkan barang atau benda yang berwarna merah yang ada di depan. Oke, Bu Nuri, dapat apa ini Bu Nuri? Tempat apa itu Bu Nuri? Tempat make up ya? Dari Bapak Teri. Oke. Bu Rizka, ada apa? Oh, dapat lem, tutup lem warna merah. Luar biasa. Ini Bu Wahyu warna merah mana Bu Wahyu? Nah, oke. Tutupnya ini juga tutupnya. Ya. Kopi. Oke. Kalau Bu Ina dapat apa ini Bu Ina? Pak Tri yang di ujung mendapatkan? Oh, cap ya. Kalau Bu, oh buku, luar biasa. Ibu? Oh, stempel. Baik. Sekali lagi. Saya minta tolong untuk ambilkan benda atau barang yang berbentuk balok. Iya. Oke, berbentuk balok. Wah, tempat makan ya ada Bu Nuri ya. Boleh diangkat, boleh. Pak Tri. Luar biasa, tempat klip ya. Handphone. Ada pai dari Lembang. Handphone juga. Cap, baik. Handphone. Buahnya apa? Handphone. Oke, kalau handphone boleh dikumpulkan ke saya, nanti saya jual. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk mencairkan suasananya dan biar tidak ngantuk. Ini saya melanjutkan presentasi yang dari tadi disampaikan oleh Bu Ina. Ini masih ada lanjutan dari keyakinan kelas. Jadi harapannya keyakinan kelas itu dibuat tidak usah terlalu banyak, tapi mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sudah disampaikan Bu Ina. Jadi misalnya anak-anak kelas 6 meyakini bahwa kita itu tertib. Nah, ubah kalimat itu menjadi satu kalimat yang positif, kemudian yang mudah diingat. Misalnya, saya yakin kelas 6 mencintai budaya ketertiban, atau kalau berkaitan dengan kebersihan, berarti anak kelas 6 membuang sampah pada tempatnya. Bukan lagi dengan kalimat jangan membuang sampah sembarangan, begitu tidak, tetapi merujuk kepada kalimat-kalimat positif seperti itu. Itu ya, mungkin langsung. Baik, ini adalah prosedur-prosedurnya. Boleh kita itu di kelas nanti jika membutuhkan bantuan dari Bu Ina maupun saya sangat terbuka. Nanti boleh kita terapkan di masing-masing kelas 1 sampai dengan kelas 6. Caranya adalah secara garis besar kita mengumpulkan anak-anak. Kemudian anak-anak suruh menyebutkan, yuk anak-anak kira-kira kita biar kelasnya rapi seperti apa. Nah, anak-anak akan mengutarakan, oh beginiin, dibersihkan Bu dan lain sebagainya. Sampai halnya nanti kita membuat sebuah keyakinan kelas dan dipandu dari kalimat-kalimat yang masih panjang kita akan ringkaskan menjadi kalimat yang lebih sederhana dan kalimat positif. Nah, itu disepakati oleh semua warga kelas dan ibu wali kelas. Kemudian nanti kita buat poster ataupun banner kita tempelkan. Begitu. Baik, ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Misalnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian perlu melakukan tugas sampai dengan selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa membantu dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh kalimat di keyakinan kelas. Baik, dari yang 3 poin pokok tadi, dari unsur intrinsik biar anak-anak sadar, kemudian sampai dengan mereka membuat keyakinan kelas. Nah, di sini akan ada kebutuhan dasar manusia, di mana nanti kita akan melihat seorang individu, seorang anak itu ternyata
ketika dia rewel, ketika dia ngambek, ternyata salah satu di antara 5 ini ada yang mereka cari. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini ada 3 ranah. Yang pertama adalah bersifat fisiologis, di mana dia itu butuh kesehatan, butuh rumah, butuh makanan. Nah, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian biologis, jelas dia proses reproduksi, melestarikan keturunannya. Kemudian yang psikologisnya, jika anak itu merasa aman, berarti kebutuhan bertahan hidupnya dia terpenuhi. Yang kedua, anak-anak maupun sebagai dasar manusia kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana ini? Dengan keinginan untuk terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadinya, oh itu Bu Wahyu menganggap saya ada di sini. Oh, Bu Wahyu menanyakan kabar saya, atau Bu Ratna menanyakan kemarin piknik kemana. Nah, itu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi saya nyaman di sini seperti itu. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia, yaitu penguasaan, di mana kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Oh hebat Bu Rizka, ternyata ketika Bu Rizka mengajari anak-anak kelas 1, 2, 3 sholat duha dilafalkan. Nah, secara tidak sadar manusia itu butuh pengakuan dari orang lain. Nah, jika ini kurang, maka mereka akan entah nanti dia rewel ataupun ngambek dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kadang anak-anak disuruh ini, ayo nak kita masuk dulu, dia masih kesana. Nah, ternyata dia butuh pilihan, aku mau lari-lari dulu. Tapi kadang kita tidak sadar akan kebutuhan kebebasan anak. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Beberapa kali saya menemui anak-anak yang mungkin usil ke jahilin teman yang lain. Ternyata kalau ditarik garis merah, kebutuhan dasar kesenangannya dia belum terpenuhi, baik dari keluarga maupun sama teman. Akhirnya dia usil, biar dia ketawa-ketawa, hey, aku kan seneng godain si A, si B, karena ternyata dia butuh kesenangan. Hal semacam itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari 5 kebutuhan itu, di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol ketika menemui anak-anak yang mungkin ada dalam masalah. Yang pertama, penghukum. Nah, ini nanti sambil kita refleksi. Saya pun belum sempurna menjadi yang nanti ada posisi manajer ya. Harapannya adalah di posisi yang kelima. Tetapi tidak masalah, ini kita sama-sama belajar. Yang posisi penghukum itu dia akan menggunakan fisik seperti tadi yang disampaikan Bu Ina, dari konsekuensi atau hukuman. Nah, seperti ini guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata seperti ini, patuhi aturan saya, awas kalau enggak. Nah, kalau kamu selalu saja salah, nah kan benar jadinya, nah itu akan jadi penghukum. Pasti selalu yang terakhir kan selesainya hakam, misalnya seperti itu. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi dengan caranya saya, kamu nggak bisa, harus seperti Bu Novi, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada tipe guru yang membuat rasa bersalah, di mana posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Wah, halus ini ibunya ini. Tetapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar biasanya begini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Kemudian, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya agar tidak berjalan di lorong ini. Kemudian, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Secara tidak langsung kalimat-kalimat tersebut adalah membuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mengerikan sekali ini ya. Oke, yang ketiga, ini posisi kita sebagai teman. Ini kalau sebagai teman,
kita tuh tidak menyakiti, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Sedangkan hubungan yang baik itu akan ada humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Ibu Novi. Kan dia nggak takut, gitu, karena kita udah kayak teman. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ke kamu. Ayo tak bangunin, kemudian tak antar ke kantin, tak antar ke toilet. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi anak-anak nyaman seperti itu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak mau untuk guru lainnya. Murid akan tergantung dengan guru tersebut. Baik. Nah, yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seperti ini. Peraturannya apa kemarin? Ayo. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan, Hakam? Sanksi atau konsekuensi apa kalau kamu sudah melakukan seperti itu? Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisinya akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, di mana posisi pemantau ini sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lanjut. Nah, ini adalah posisi manajer, di mana posisinya adalah diidam-idamkan di Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, termasuk Papua ya. Oke, manajer. Ini adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan maupun kebutuhan dalam dirinya. Nah, sebelum ke sini, jadi posisi manajer itu benar-benar kita bisa menjadi murid, pemantau ataupun teman ya. Jadi kita bisa jadi mengarahkan anak mengerti, oh ketika saya terlambat masuk di musola, konsekuensi apa. Jadi dia sadar betul, kita hanya memacu, kita hanya coaching kepada anak itu, melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga mereka bisa menjawab sendiri dari perilaku mereka. Jadi secara tidak langsung mereka merefleksikan tanpa kita menghukum ataupun memberi sanksi. Nah, tapi itu proses itu akan sangat lama Bapak Ibu. Kita harus sabar. Nah, dalam hal itu kita sebagai posisi manajer, ketika kita sudah sebagai posisi manajer berarti Bapak Ibu sudah akan melakukan segitiga restitusi. Di mana ketika anak-anak ada problem, kita akan menggunakan teori segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, kemarin itu siapa ya? Febri itu ngejek Kak Amel kelas 6. Memang saya observasi itu mengejek, kemudian saya terapkan dengan segitiga restitusi ini. Saya menstabilkan identitas. Memang kamu
ngecek, terus dia berkata, iya Bu, lalu kita ketawa-ketawa selorong, Mbak Amel gendut seperti itu. Dan mereka tertawa lepas ketika mengucapkan hal itu. Sedangkan Amel itu nangis. Nah, saya koreksi dalam hal nomor 1, menstabilkan identitas. Saya bilang ke Febri, memang ya kalau seperti itu luar biasa, kamu bisa tertawa lepas. Iya Bu, saya senang banget sambil lari-lari sama El sama ini ketawa-ketawa. Saya menstabilkan, jadi tidak membuat rasa bersalah ke Febri. Begitu sudah selesai, saya akan validasi dengan yang salah dengan cara seperti ini. Febri, setelah kamu tertawa tadi, kamu lihat nggak Mbak Amel? Iya Bu. Kemudian apa yang dilakukan Mbak Amel? Mbak Amel menangis, dan itu benar-benar terjadi. Amel menangis. Lalu perasaan kamu bagaimana? Ya sedih sih Bu. Coba sekarang bayangkan apabila Febri itu dalam posisinya Mbak Amel, apakah juga akan menangis? Ya sepertinya seperti itu Bu. Nah, kemudian saya sudah melakukan validasi tindakan. Berarti itu baik atau enggak? Oh enggak ya Bu. Nah, lalu saya merujuk ke nomor 3, menanyakan keyakinan. Febri di kelas 5 itu sudah punya keyakinan kelas bukan? Iya Bu. Apa? Saling menghargai, luar biasa. Nah, apakah tindakan Febri tadi sudah mengacu pada keyakinan kelas kita saling menghargai? Febri jawab belum. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan Febri? Febri bilang, saya akan minta maaf. Hanya itu saja kan yang harus kamu lakukan? Setelah minta maaf, kamu akan apa? Saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah, harapan kita sebagai manajer, sebagai guru, sampai dengan titik itu, mengarahkan anak ke kesadaran atau unsur intrinsik pada manusia. Jadi dia berubah bukan karena orang lain, tapi dirinya sendiri. Nah, ini adalah tadi hal-hal yang sudah saya contohkan. Jadi Bapak Ibu bisa menstabilkan identitas itu dengan cara tidak menyalahkan anak, tetapi menstabilkan dulu, oh iya kita tuh sebagai manusia memang butuh. Dan kalau kita lihat lagi dalam 5 kebutuhan dasar, Febri itu kebutuhan dasar kesenangannya belum terpenuhi. Karena dia dengan tertawa lepas mengejek Mbak Ana itu dia tertawa, ngekek-ngekek. Nah itu kesenangan. Jadi kebutuhan dasar kesenangannya dia waktu itu masih kurang, sehingga dia melakukan perbuatan seperti itu. Nah ini beberapa kalimat yang bisa Ibu Bapak sampaikan ke anak untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bu Novi juga dulu pernah kok, bla bla bla. Tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna nak. Begini. Kita bisa menyelesaikan ini, tenang saja, gitu. Yuk Bu Pina mungkin lanjut. Nah, kemudian yang validasi itu kalimat-kalimatnya mungkin terdengar asing buat guru, namun dikatakan dengan nada tanpa menghakimi atau memvalidasi mereka. Tidak apa-apa nak. Nah, apakah yang seperti tadi itu Mbak Amel sampai nangis, bagaimana perasaannya Febri? Lalu ketika kamu jadi Mbak Amel bagaimana? Nah, kita dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka itu akan bisa sampai ke validasi tindakan. Kemudian yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga. Ternyata kelas 5 sudah meyakini, dari proses itu meyakini bahwa kita harus saling menghargai. Kemudian kemarin juga ada kasusnya Ilham, saya segitiga restitusi juga. Ilham itu takut ketika pelajaran matematika, saya itu baru mendampingi Putra. Nah, mungkin suara saya agak keras dan Putra tuh nangis. Nah, Ilham yang di sampingnya tuh juga dia sudah tertekan sampai berodok gitu. Nah, ternyata dia tuh takut dengan saya ketika nanti setelah dari Putra Bu Novi pindah ke Ilham akan seperti itu. Wah, itu kan Nah, terus saya segitiga restitusi dan akhirnya kita dapat satu kalimat bahwa kita harus berani dan percaya diri. Setelah itu saya ingatkan terus Ilham untuk berani dan percaya diri, dan alhamdulillah dia sudah mulai angkat tangan dan lain sebagainya, semakin terbuka, nggak terlalu pendiam seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, dari mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan maupun Bu Ina sampaikan. Boleh, luar biasa sekali Bu Rizka, silakan. Besok kalau mau menerapkan segitiga restitusi saya dampingi. Siap. Boleh pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin ini
untuk saya saja ya, saya pribadi. Nah, bagaimana cara kita itu bisa tahu kebutuhan dasar murid itu apa? Biar kita tahu itu gimana caranya. Begitu Bu Novi, terima kasih. Luar biasa. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Boleh balik ke slide kebutuhan dasar Ibu? Jadi kebutuhan dasar itu adalah manusia ya, ini tidak hanya murid, jadi kita pun mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Jika nanti kok Bapak Ibu ada yang usil dengan saya, oh mungkin kayak Ibu kayak mau ninggal rumah urung senengnya urung full kan bisa juga. Atau wah kayak mungkin kok tadi gimana ya. Nah, itu nanti bisa kita cek di sini. Ini luar biasa ilmunya. Jadi Bu Rizka, menurut saya bisa mengetahui kebutuhannya anak-anak mungkin dengan kita tuh memang harus meluangkan waktu dengan cara ngobrol seperti tadi, mungkin posisi teman kita diperlukan ya. Jadi kita ngobrol, oh mungkin kayak kasus kelas 4 yang tidak sering masuk itu anak baru. Nah itu Bu Rizka mungkin harus meluangkan waktu untuk diajak ngobrol bagaimana situasi dan kondisi di rumah. Nah setidaknya kita nanti mengerucut bisa menyimpulkan, oh anak ini mungkin kasih sayangnya kurang, atau rasa diterima dengan orang lain kurang, ataupun dengan keluarganya. Bahkan kalimat-kalimat yang negatif itu sebenarnya tidak boleh di dalam keluarga ataupun di rumah. Kamu tuh hitam ya sekarang, no. Itu akan dia mentalnya akan jatuh. Nah ketika dia mentalnya jatuh, ketika dia bertemu banyak orang, dia nggak percaya diri. Bahkan di anak-anak saya kelas 5 seperti Alfa kan banyak-banyak diem, padahal dia akademik sebenarnya mampu. Nah itu saya pengen tahu sebenarnya bagaimana dia di rumah. Kalaupun kemarin saya dengan Putra, kemarin kok nangis aja, saya wawancara dengan Pak Tri yang pernah menangani. Nah ternyata dia di rumah banyak kekerasan, kalimat-kalimat keras atau kalimat-kalimat negatif, sehingga dia dengar saya dengan nada Putra, dia langsung nangis. Terus dia shock dulu. Nah saya pengen mengembalikan itu sebenarnya di sini. Nah seperti itu. Mungkin dengan kita ngobrol ya sebagai teman gitu, Bu Rizka bisa membantu begitu. Atau kalau Bu Rizka ada waktu lagi mendatangkan orang tua untuk cross check bagaimana tanggapan dari anak, bagaimana dan orang tua bagaimana. Kadang-kadang suka nggak klop untuk orang tua dan anak laporan. Begitu Bu Rizka? Cukup ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, Bu Nuri. Wah luar biasa ini. Guru senior kita. Baik, Sis Novi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan segitiga restitusi ya. Tadi kan ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Baik, dari ketiganya itu, jika ada siswa, salah satu siswa yang mungkin melakukan kesalahan, apakah penanganannya harus urut dari menstabilkan identitas, atau boleh kita balik menanyakan keyakinan dulu, atau validasi tindakan yang salah dulu baru menanyakan keyakinan dan seterusnya? Apakah boleh kita bolak-balik atau memang harus menstabilkan identitas yang paling utama? Terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Ya, saya coba jawab nih Bu. Jadi segitiga restitusi ini kita bisa lakukan bolak-balik, dan ini juga waktunya sangat fleksibel. Tidak harus misalnya sekarang ada masalah antara Amel dan Febri, belum terselesaikan hari ini, kita bisa menyelesaikan di hari yang lain. Kalaupun 3 cara itu di dalam Ibu langsung menanyakan keyakinan dan bisa terurai semuanya, terselesaikan, nah sudah cukup, tidak masalah. Tidak harus 3-tiganya dilaksanakan semua dan urut. Hanya satu saja tidak masalah. Yang penting masalah itu sudah ya. Dan intinya ini adalah salah satu cara Bu, salah satu cara yang kita berikan. Intinya adalah kita itu dengan profil pelajaran Pancasila tadi, kita tuh mengembangkan karakternya. Jadi kita tuh mendorong, mengarahkan, menuntun mereka sampai sadar, walah ternyata kalau saya itu ejek itu nggak baik. Nah sampai hal itu yang sebenarnya titik poin dari semua yang saya sampaikan seperti itu. Kalaupun nanti ada kriminal, mungkin kalau kita di SD jarang ya, kalau di jenjang yang atas itu kan mungkin ada versi kriminal atau sampai mencuri dan lain. Ketika tidak bisa menggunakan cara ini, kita bisa mendatangkan misalnya pakarnya, misalnya polisi atau dinas kesehatan yang berhubungan dengan kasus itu. Begitu Bu Nuri, terjawab nih, luar biasa.
Oh ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Ini minta tolong yang di kebutuhan dasar manusia tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, ini kan global ya. Padahal anak-anak itu adanya hidupnya di sekolah dan di rumah. Kadang-kadang anak-anak itu rasa kasih sayang dan rasa yang diterima itu munculnya di sekolah. Bisa melampiaskannya ke sekolah karena di rumah tidak mendapatkan. Contoh yang paling gampang adalah tadi si Bu Rizka cerita ini Satria itu tidak mau pulang ke rumah di Payaman karena di rumah sana Payaman ketika dia pulang sekolah tidak ada nasi dan tidak ada sayur atau lauk yang bisa dimakan saat dia pulang sekolah. Nah, yang kayak gitu tuh kan berarti kadang-kadang kita tahu kebutuhan dasar manusia, tetapi kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terus bagaimana cara menyikapinya? Karena dia butuhnya tangki cintanya itu kosong nih. Untuk saat ini yang namanya tangki cintanya untuk Satria itu butuh pemenuhan kebutuhan dasar manusia, makan, sekolah dan lain sebagainya itu butuh. Sementara kita kan tidak bisa mencukupi. Nah, terus bagaimana dengan hal tersebut ketika kita sudah berkomunikasi dengan orang tua dan orang tuanya juga sampai untung aja si Satria ini punya bude yang mau ngurusi. Seandainya pun dia tidak punya bude, dia akan bertengkar terus. Tangki cintanya dia kosong karena orang tuanya berperilaku seperti itu. Luar biasa, relate sekali ya dengan kebutuhan dan apa yang terjadi dengan murid kita ya, luar biasa. Jadi berarti mungkin saya tanyakan dulu, Satria itu tinggal dengan nenek di aja. Nenek di sini, di sini. Dengan sedangkan orang tuanya di Payaman. Dia lebih sering pulang ke sini. Baik. Nah, yang kemarin sudah konfirmasi adalah budenya ya Bu ya. Nah, mungkin untuk orang tuanya apakah sudah pernah dipanggil ke sini? Orang tuanya kan tidak bisa dipanggil karena kakaknya baru kecelakaan, adiknya sakit sudah 1 minggu. Oh, jadi beliau pun juga menutup link ya untuk kita berkomunikasi ya. Untuk WA aja sudah beberapa hari terus dijawab ya Mbak Lia. Nah, itu Baik. karena WA yang Pulis pakai adalah WA nomornya dia tidak nge-save nomornya Pulis. Oke. Jadi sudah ada komunikasi seperti itu, tapi ya memang Tapi merekanya yang tidak respon ya, kurang. bukan hanya untuk sekedar Satria, tapi untuk yang lain bagaimana? Untuk yang lain bagaimana? Baik, kalau menurut saya mungkin langkah paling awal adalah saya akan, kalaupun beliau dipanggil ke sini susah, saya akan mungkin dengan pihak sekolah dan pengelola sekolah akan survei mendadak mungkin ya, home visit ke sana, kita memastikan benar-benar apa yang akan terjadi. Jadi kita tidak boleh langsung menyimpulkan ini bagaimana. Tapi kita tetap ada checklist, oh dia kebutuhan bertahan hidupnya masih kurang, kemudian kasih sayangnya juga masih kosong. Nah, setelah kita dengan pihak orang tua yang kandung itu sudah ada informasi, kita validasi, kemudian kalaupun belum ada solusi, kita juga bisa mendatangkan yang kemarin yang mau mengasuh ya budenya seperti itu dan orang tuanya. Tapi itu memang kita harus kontak langsung menurut saya Bu dengan keluarganya. Kita harus home visit, itu satu untuk kita observasi keadaan yang sesungguhnya. Begitu menurut saya seperti itu untuk home. Yang lain, kalau untuk yang lain ketika ada anak yang seperti itu, ada anak yang seperti Satria tapi tidak punya bude merawati itu. Oke, berarti itu berkaitan dengan kebutuhan Ya, bertahan hidup ya. harus bagaimana? Wah, Bu Ina mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Ina. Kalaupun kita mau bantu kan nggak full ya, nggak bisa membantu untuk makan siang dan lain sebagainya. Oh boleh Bu. Mungkin kalau ini ya Bu, ini kalau terkait dengan kita ketemu dengan sisa-sisa yang satria-satria yang lain yang kemungkinan tidak Tidak mempunyai bude Nah, merawati. alangkah baiknya kalau kita mungkin bisa menemui keluarga dekatnya, mungkin agar lebih terjamin ya Bu. Mungkin bisa kita sarankan untuk ke dinas sosial terdekat. Karena kalau di dinas sosial insya Allah untuk makanan terjamin. Makanya Dinas itu sosial saja. atau panti asuhan. Dinas sosial yang di dekat ibu yang Dinas kemudian. itu
panti asuhan nggih. Cuman yaitu kita harus melakukan pendekatan dengan keluarganya, karena saat ini kan mereka mungkin merasa bahwa yang namanya panti asuhan itu kan berarti untuk anak-anak yang benar-benar kurang mampu, dan kalau memang mereka tidak mampu, maka ya saran kita yaitu tadi ke panti asuhan. Kalau memang agar apa bertahan hidupnya itu dapat gitu, daripada kita lepas begitu saja nanti malah salah pergaulan dan nanti menjadi anak-anak yang tidak kita inginkan. Nah, kalau kurang mungkin ada yang lain ingin bantu jawab mungkin. Ya, terima kasih. Luar biasa ya dari Bu Nuri. Jadi itu Bapak Ibu, itu pancingan aja. Ternyata juga Nuri sepemahaman dengan Bu Nuri. Tadi kita udah ngobrol, oh iya itu di dinas di Panti Asuhan Pemuda Putri Putra Putri itu namanya Panti Asuhan Pemuda Putra Putri. Tapi kok muslimannya yang tahu, setahu Bulis itu 180 atau sekitar 200-an itu anak. Jadi kalau udah full dia nggak bisa menerima. Nah, jadi informasi yang Bulis dapat seperti itu. Jadi itu hanya pancingan sedikit, dan Bulis sudah ngobrol tadi dengan siapa nih, Mbak Ina atau Mbak I? Oh tadi Mbak I. Kita solusinya tadi sudah seperti itu. Jadi Bulis tadi sudah tahu kok kita bisa seperti itu. Oke, berikutnya Bu Nuri, Bu Nuri. Ya. Baik, kadang ada kebutuhan bukan rasa kasih sayang. Jadi ada anak yang ketika kan tidak mungkin ya, kita tuh panjenengan kan tidak mungkin mengenal satu persatu anak bahwa si anak ini sebetulnya butuh sentuhan. Karena kayak nada itu sebetulnya dia butuh sentuhan, butuh peluk. Tapi ibunya kan selalu ditarik, diberikan, jadi untuk pelukan. Nah, untuk mengetahui jenengan bagaimana cara mengetahui bahwa si anak ini sebetulnya butuh tangki cinta dengan pelukan orang tua, kasih sayang. Jenengan misalnya kayak kita nih, kalau udah jadi istri itu buat didemek sirai sini karo bojone kelompok karena apa, karena pengen didengar. Jadi seperti itu. Jadi tapi kan tidak semua orang paham dengan kebutuhan orang lain yang bahwa si A ini karakternya adalah butuh psikotik harus begitu ya. Jadi butuh sentuhan gitu dari orang-orang. Dan bagaimana cara mengetahui? Oke. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa juga ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui kebutuhannya? Misalnya dengan rasa cinta itu, oh ternyata dia dengan pelukan. Nah, saya berarti boleh berpendapat Bulis sudah mengetahui siapa si Nada, dia kok butuh sentuhan seperti itu, karena kan Bulis sudah observasi dan mungkin paling minimal adalah mengamati gerak-geriknya Nada. Nah, itu pun yang bisa saya lakukan dan Bapak Ibu guru terlihat dengan anak didiknya. Seperti yang kasus tadi Putra, saya mengamati dia. Saya sudah membantu Putra berkali-kali, ayo tak bantu, nggak mau, dia tetap mau nangis. Ya sudah, mau tak bantu. Saya sudah ibadah dengan cara ini kok nggak masuk, dengan cara ini nggak masuk. Akhirnya saya konsultasi sama Pak Tri, gimana toh Pak? Wah ternyata ceritanya seperti ini. Dia banyak kekerasan di sini. Karena saya ngobrol tidak hanya dengan Pak Tri, saya Bu Mayang, Bu siapa, saya tanya, iya itu memang dari dulu. Oh kok dari dulu sampai sekarang, wah ini bahaya. Nah ternyata yang dia butuhkan, karena dia manut, tipenya Putra tuh manut, kamu gini ya, dan bahasanya dia juga sopan dan baik Bu, terima kasih Bu, gitu tuh sudah otomatis. Tetapi karena dia tuh tidak tahu rasa penerimaannya ketika ada suara keras, dan itu kan mungkin trauma. Nah itu saya bisa dapati dan menyembuhkan Putra seperti karena saya observasi dan menjalankan plan A kok belum berhasil, B belum berhasil dan lain sebagainya. Termasuk Alfa itu pendiam, sampai dia tuh tak jejer ke hakam selalu mesti tangannya itu salah satu tangan mesti diginiin, mau bicara mesti gini, ditutupi. Saya bilang ayo ke bawah bicaralah, itu berkali-kali tak ingatkan, masih tak ingatkan terus seperti itu. Sedangkan yang Ilham tak ingatkan dengan keyakinan kelas, harus apa Ham? Percaya diri. Sekarang udah lumayan untuk ketawa-ketawa begitu. Nah itu dengan cara pendekatan dan observasi ke anak-anak. Begitu Ibu, terima kasih ya. Ya, bagus. Luar biasa. Luar
Luar biasa. Oke. Tepuk satu. Nah, mau minum kan? Tepuk dulu dong. Baik, tepuk satu. Tepuk tangan. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktu yang sangat lama ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan mari saya membuka diri dan Bu Ina untuk kita bekerja sama untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan peserta didik sehingga kita menjadi guru yang sebagai posisi manajer, harapannya seperti itu, dan membudayakan budaya positif, membentuk karakter-karakter anak yang hebat dan luar biasa. Begitu Bu Ina. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman Ibu. Oke. Partisipasinya boleh diedarkan loh. Itu sebagai snack ya? Sudah dimatikan?